kita sudah menyiapkan semua pertanyaan. Yang hak jawab ada di Saudara L. Bu, Oke? berarti Artis Rizky Bilar dicecar sebanyak 48 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Selama 9 jam, Bilar diperiksa hingga statusnya sebagai saksi dinaikkan menjadi tersangka. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmah Dewi pada Rabu 12 Oktober kemarin. Nurma menerangkan awalnya Bilar dicecar sebanyak 38 pertanyaan. Namun pertanyaan penyidik berkembang menjadi berjumlah 48. Diungkapkan Nurma 48 pertanyaan itu sudah dijawab Bilar. Nurma menerangkan setelah diperiksa penyidik akhirnya menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka kasus KDRT terhadap Lesti. Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan hukuman pidana penjara 5 tahun. Rencananya pada Kamis 13 Oktober Rizky Bilar kembali diperiksa oleh penyidik. Ini semua lagi berjalan ya, proses lagi berjalan. Penegasan ada pengakuan dari Bilar bahwa dia melakukan kekerasan, Bu. Jadi untuk pengakuan itu pengakuan itu jelas sudah dituangkan. Sudah. Pengakuan tidak pengakuan jelas sudah kita periksa ya, sudah kita mintakan keterangan dari alat bukti kemudian saksi-saksi itu jelas, Mbak. Kenapa orang sudah ditetapkan menjadi tersangka, itulah jawaban yang jelas adalah fakta ya, dari mulai alat bukti kemudian adalah saksi-saksi yang sudah memperjelas semuanya. Itulah jawaban yang jelas. Berarti bukan hanya dugaan ya, Bu, berarti sudah terbukti melakukan KDRT ya, Bu ya. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka berarti itu sudah bisa dijadikan masuk dalam unsur semua, Mbak. Jadi kita tunggu saja untuk pemeriksaan tersangka jelas. Nanti kita sudah menyiapkan semua pertanyaan. Yang hak jawab ada di Saudara L. Bu, Oke? berarti ada saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Apakah penangguhan akan ada penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam seperti Ya apa? tentu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sebentar. Ada berapa pertanyaan tadi Bang? Itu rahasia. Shock atau gimana Bang? Shock nggak pas dengar tersangka? Di sini Bang, malam ini Bang. Apa tuh? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Cukup ya? Berarti Bilar minta untuk damai. Bilar minta damai Bang. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri ya. Oke? Bang, kenapa ada perpindahan kuasa hukum Bang? Kenapa ada perpindahan? Kok tahu perpindahan? Sebelumnya kan ada. Makanya pertanyaannya apakah bekerja sama yang lain? Berarti satu tim ya, Bang? Betul. Berarti masih dalam. Berarti Abang sejak awal. Sejak awal Abang memang Abang yang megang. Kenapa Abang mau jadi kuasa hukumnya Rizky Bilar? Itu Mau? pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kalau kamu yang minta tolong saya, terus saya ditanya, kenapa mau tolong kamu? Ya susah jawabnya. Abang, Sepanjang orang minta tolong, tentu kita harus bantu ya. Bang, kesehatan seperti apa Bang? upayanya gimana Bang? Kalian Upayanya yang gimana tanya Bang? kan, Diam. saya pesen apa? Saya minta kalian juga ikut mendamaikan, tidak memanas-manaskan situasi. Oke? Terima kasih ya.
ya bahwa penyidik Ada depan dong, Mbak. Bang tertib ya bang. Bang agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Pusat. Jangan dorong. Bang mundur dikit bang. Bang mundur dikit bang. coba suaranya ya. Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro ya. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempatnya terbatas ya, mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban, dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure,
Kemudian terlapor adalah suami korban, yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan, serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban, yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor, yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban, saudari Lestiana, dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka, terhadap korban yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat, pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan
pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Berdua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait campuran lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas. Selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut, Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Tidak. Pak, identitas selingkuhannya Pak. Selingkuhannya Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Pak, KDRT dilakukan sejak kapan? Itu memperberat nggak sih Pak untuk Rizky Bilar sendiri? Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari 1 kali, ya lebih dari 1 kali ya. Nanti secara teknis kita akan
sampaikan lebih lanjut ya, dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya, tetapi yang jelas lebih dari 1 kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biljard dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Akhiri. Rizky Bilar mau ngomongkan. Sudah naik ke atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesti Kejora diketahui sudah mengetahui jika sang suami Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka. Atas hal tersebut, sang pengacara Sandi Arifin mengungkapkan bagaimana reaksi Lesti hingga membeberkan rencana sang biduan untuk selanjutnya. Diketahui Lesti Kejora yang sekarang umroh di Arab Saudi disebut segera kembali ke tanah air. Sandi mengatakan Lesti Kejora sudah mengetahui status Rizky Bilar terkini. Ia juga mengungkapkan respons Lesti setelah tahu bahwa suaminya kini ditetapkan sebagai tersangka. Sandi mengatakan pihak Lesti menyerahkan proses hukum Rizky Bilar ke pihak kepolisian. Kini ia menegaskan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum Lesti Kejora pulang ke tanah air. Lebih lanjut, sampai saat ini Sandi menegaskan belum ada niat dari Lesti Kejora untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Diketahui Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Namun hingga kini belum ada putusan apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Diketahui Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti yang bersama kuasa hukumnya itu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September malam. Menurut dokumen yang beredar, KDRT itu terjadi saat Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti hingga berulang kali. Menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian, dan yang kedua untuk statement saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Bang. Ya mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum bisa memberikan statement apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aktor Rizky Bilar kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Lesti Kejora. Bilar ditetapkan menjadi tersangka seusai melakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Sebelumnya, Rizky Bilar yang dijadwalkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober, namun ia justru hadir sehari sebelumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya telah memanggil beberapa saksi terkait kasus dugaan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Berdasarkan keterangan Lesti Kejora sebagai pelapor, ia mengaku dianiaya berulang kali oleh sang suami. Akibatnya, Lesti mendapat beberapa luka lebam dan cedera di bagian lehernya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Lesti Kejora tidak hanya sekali dianiaya oleh Rizky Bilar. Sebelum 28 September saat Lesti membuat laporan, dikatakan Zulpan bahwa sang biduan sudah berkali-kali mendapat kekerasan dari suaminya. Setelah melayangkan laporan itu, ayah dan ibu Lesti Kejora turut dimintai keterangan pada Rabu 5 Oktober lalu. Hal itu diungkapkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa asisten serta 2 karyawan Lesti Kejora. Sementara Rizky Bilar yang sempat mangkir dikabarkan memenuhi panggilan tim penyidik pada Rabu 12 Oktober 2022. Seusai memenuhi panggilan pihak kepolisian, Rizky Bilar kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Polisi sejauh ini telah memanggil 7 orang saksi atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Penetapan tersangka terhadap Rizky Bilar ini berdasarkan pemeriksaan terhadap Lesti Kejora sebagai pelapor dan beberapa saksi. Selain itu, keputusan itu juga didukung dengan hasil visum et repertum Lesti Kejora.
Berdasarkan ketiga hal tersebut, Rizky Bilar terbukti bersalah dan ditetapkan menjadi tersangka. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT yang dilaporkan oleh Lesti Kejora. Polisi menetapkan Bilar menjadi tersangka karena sudah mengantongi lebih dari 2 alat bukti. Selain itu, atas penetapan status tersebut, ayah satu anak tersebut terancam hukuman 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, dalam keterangan pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Dikatakan Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni kekerasan fisik terhadap korban didukung dengan alat bukti lain yakni visum. Maka atas hal itu Bilar terancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Lebih lanjut, Zulpan menyebut penyidik sudah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti. Hal itu sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 55. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung satu keterangan alat bukti lain sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Maka atas hal itu, pihak kepolisian menaikkan status Rizky Bilar dari saksi menjadi tersangka. Mengenai tindak lanjut setelah Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Zulpan menyebut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap Bilar sebagai tersangka. Lebih lanjut, Zulpan mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Bilar bahwa statusnya kini sudah menjadi tersangka. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada Rabu 28 September malam. Dikabarkan KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat dan 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kini Rizky Bilar telah diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober. Status Rizky Bilar telah dinaikkan menjadi tersangka kasus KDRT pada Rabu 12 Oktober. Bisa saya sampaikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Tentunya ini dilakukan ya berdasarkan fakta hukum yang kita miliki sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbuatan pidana dalam KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di mana yang bersangkutan disangkakan terhadap pasal 44 ayat 1 yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang didukung oleh alat bukti yang lain pendukung termasuk visum sehingga ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara. Kemudian juga perlu saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang terkait dengan KDRT ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam pasal 55 juga menyatakan bahwa keterangan korban dan didukung dengan satu keterangan alat bukti yang lain itu sudah bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Nah, dalam hal ini kita telah memiliki lebih dari 2 alat. Selesai ditetapkan menjadi tersangka atas kasus KDRT, Rizky Bilar mengaku tidak merasa menyesal melakukan tindakan hal tersebut. Bahkan sang aktor disebut sempat mengelak melakukan KDRT pada Lesti Kejora saat diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul mengungkapkan bahwa kliennya selama menjalani pemeriksaan tidak memberikan pengakuan apapun. Hal itu disampaikan Hotma Sitompul di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober dini hari. Selain itu, Hotma Sitompul menyebut bahwa Rizky Bilar tidak menyesali perbuatannya, sebab Rizky Bilar mengaku memang tidak melakukannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa Rizky Bilar sempat membantah melakukan tindak penganiayaan kepada Lesti Kejora. Kemudian atas bantahan itu, penyidik menunjukkan adanya hasil visum yang mengatakan adanya luka-luka di tubuh Lesti Kejora. Zulpan menegaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan soal luka-luka yang dialami Lesti akibat dianiaya oleh Bilar.
Adanya hasil visum diakui oleh Zulpan menjadi sebuah fakta yang merujuk adanya tindak KDRT. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat di Polres Metro Jakarta Selatan. Berdasarkan pasal tersebut, Rizky Bilar terancam 5 tahun penjara atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Bilar menggelar pernikahan pada Kamis 19 Agustus 2021 di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bilar memberikan mahar senilai 1 miliar rupiah atau setara 72.300 dolar Amerika Serikat kepada Lesti. Belakangan diketahui Bilar dan Lesti sudah menikah siri pada April 2021. Dari pernikahan itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikaruniai seorang anak laki-laki pada 26 Desember 2021. Aktor Rizky Bilar menunjuk Hotma Sitompul selesai menjadi tersangka atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Kini setelah ditetapkan menjadi tersangka, ayah satu anak tersebut memiliki 2 tim kuasa hukum. Saat Rizky Bilar ditetapkan menjadi tersangka, Hotma Sitompul gabung menjadi tim kuasa hukum suami Lesti Kejora. Selama ini, tim kuasa hukum Rizky Bilar yang mewakili di hadapan publik adalah Adek Ervil Manurung. Adek sendiri merupakan saudara sepupu dari Rizky Bilar sekaligus menjadi kuasa hukum sang aktor. Dalam berbagai kesempatan, Adek sempat mengungkapkan bagaimana hubungan sang klien dengan Lesti Kejora. Bahkan saat Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan, Adek yang datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengajukan surat penundaan pemeriksaan. Lebih lanjut, satu di antara kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, mengatakan kini kuasa hukum Rizky Bilar terdiri dari 2 tim. Surya menegaskan bahwa hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama. Saat disinggung mengenai alasan bergabungnya Hotma Sitompul menjadi kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma menyebut bahwa hal tersebut sudah dikomunikasikan sebelumnya. Dijelaskan Surya bahwa Hotma akan bergabung saat Bilar resmi menjadi tersangka kasus KDRT. Diberitakan sebelumnya, seusai Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Hotma Sitompul mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober malam. Hotma Sitompul mengatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu sore. Sebagai kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul akan mengupayakan untuk kliennya berdamai dengan Lesti Kejora. Sebab ditegaskan Hotma bahwa dirinya dan tim menyukai perdamaian. Sehingga dalam pembelaannya, ia selalu menekankan perdamaian dalam setiap kasus yang dihadapinya. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Penangguhan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul kini ditunjuk menjadi kuasa hukum baru oleh Rizky Bilar. Ia siap menempuh jalur damai atas kasus KDRT yang sempat dilaporkan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar. Hotma ditunjuk menjadi kuasa hukum Rizky Bilar sejak Rabu 12 Oktober sore. Hotma Sitompul sendiri merupakan seorang pengacara yang lahir di Jakarta. Ia merupakan saudara kandung dari Ruhut Sitompul. Ia tercatat sebagai pendiri Yayasan LBH Mawar Saron. LBH Mawar termasuk bagian dari Yayasan Hotma Sitompul yang didirikan sejak tahun 2002. Lembaga ini didirikan untuk membantu mereka yang miskin, lemah, dan buta hukum untuk mendapatkan keadilan. Pada tahun 2009, Hotman mendampingi Im Wong untuk menangani kasus perdata yang dilakukan Asrid, pemilik QQ Production. Ia juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum Richard Mulyadi, cucu konglomerat yang terjerat kasus kepemilikan kokain. Selain itu, Hotman juga sempat berhadapan dengan Hotman Paris di meja hijau. Kala itu, Hotma sempat berdebat dengan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum Agus, pembantu rumah tangga di rumah korban. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Hotma Sitompul menikah dengan Desiree Tarigan pada tahun 1997. Namun pernikahan mereka kandas setelah 20 tahun bersama. Hotma dan Desiree resmi bercerai di tahun 2021 akhir. Perceraian Hotma Sitompul dan Desiree cukup dramatis dan menyita perhatian publik. Pasalnya, selain urusan rumah tangga, keduanya juga berselisih soal lahan tanah dan perabotan rumah. Bahkan kala itu Desiree mengaku diusir oleh Hotma Sitompul. Hingga muncul isu perselingkuhan antara Hotma Sitompul dengan mantan istri Bams.
Akhirnya, masalah melebar dengan tanah dan tudingan Desire mengambil isi berangkas Hotma Sitompul. Hotman Paris pun sempat muncul dan membela Desire. Pada akhir tahun 2021, keduanya sepakat menyelesaikan perselisihan dengan baik-baik. Meski telah berdamai, Bams Samsons muncul dan menyebut alasan perceraian Hotma Sitompul dan Desire. Menurut Bams, yang dilakukan Hotma Sitompul sudah di luar batas. Bahkan Bams menyebut perdamaian hanya tertulis di atas kertas. Pengacara Hotma Sitompul resmi menjadi kuasa hukum baru Rizky Bilar setelah sang aktor ditetapkan sebagai tersangka. Dipercaya oleh Rizky Bilar, Hotma menyebut bahwa dirinya akan melakukan perdamaian hingga penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul menegaskan bahwa tujuannya menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Sebab dalam pembelaannya, timnya selalu menekankan perdamaian. Selain perdamaian, Hotma Sitompul akan segera mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Rizky Bilar. Hotma Sitompul juga menjelaskan jika Rizky Bilar menginap 1 malam di Polres Jakarta Selatan. Namun bukan untuk ditahan, Rizky Bilar mengalami keletihan setelah diperiksa lebih dari 8 jam. Diberitakan sebelumnya, Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, resmi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar ditetapkan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, menjadi tersangka, sontak langsung menjadi sorotan publik. Diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa Rizky Bilar diduga sudah sejak lama melakukan KDRT pada Lesti Kejora. Saat ditanya sejak kapan Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, Zulpan tak menjawab secara detail. Namun dalam pemeriksaan, Rizky Bilar membantah telah melakukan KDRT terhadap istrinya. Meski begitu, penyidik telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka karena sudah ada lebih dari 2 alat bukti yang dikantongi. Saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah itu. Dengan status tersangkanya seperti apa Bang sekarang ini Bang? Apakah akan ada penangguhan? Apakah penangguhan akan penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Hotma Sitompul, pengacara baru Rizky Bilar, menyinggung soal perdamaian antara kliennya dengan Lesti Kejora. Atas hal itu, ia pun mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Hotma Sitompul menyatakan jika pihaknya akan berusaha menyelesaikan kasus Rizky Bilar dengan Lesti Kejora melalui proses perdamaian. Ia mengatakan akan berbicara dengan semua pihak, bahkan para penyidik. Disebutkannya bahwa perdamaian merupakan hal yang dianjurkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan kedatangannya menjadi kuasa hukum Bilar untuk menekankan perdamaian antara keduanya. Namun diakui Hotma, pihaknya belum membuka komunikasi dengan Lesti Kejora untuk melakukan upaya perdamaian agar Bilar terlepas dari kasus dugaan KDRT. Meski begitu, ia menegaskan akan melakukan hal tersebut secara perlahan. Apabila diperlukan untuk bertemu dengan pihak Lesti Kejora, maka hal itu akan dilakukan. Hotman Sitompul berharap keinginan Rizky Bilar dan pihaknya untuk bisa berdamai dengan Lesti Kejora pun bisa terwujud, agar kasus dugaan KDRT bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia juga meminta kepada publik untuk ikut mendamaikan dan tidak memancing kontroversi. Diketahui saat ini keluarga Lesti Kejora masih berada di Tanah Suci Mekah untuk umroh. Lesti memutuskan umroh bersama keluarga besarnya setelah keluar dari rumah sakit seusai menjalani perawatan. Diketahui ibu satu anak itu sempat menjalani perawatan intensif seusai mengalami penganiayaan yang diduga dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar. Ya, kalau penyidik Iya. Ada depan dong, Mbak. Bang, tertib ya Bang. Bang, agak mundur Bang, dikit Bang, izin Bang. Ayo Bang. Buset. Jangan dorong, Bang. Bang, mundur dikit Bang. Bang, mundur dikit Bang. coba suaranya ya.
Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar kata ya, Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempatnya terbatas ya, mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban, dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban
Ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1 pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin.
ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Berdua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Pak, identitas selingkuhannya Pak. Selingkuhannya Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Pak, tindak KDRT dilakukan sejak kapan? Itu memperberat nggak sih Pak untuk Rizky Bilar sendiri? Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, Pak ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Rizky Bilar mau ngomong Pak. Sudah atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.